semuanya, perkenalkan nama saya Lola Alamita Tarigan. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial uji SEM atau Structural Equation Modeling dengan menggunakan aplikasi Amos. Di video kali ini saya menggunakan Amos versi 26. Nah, sebelumnya kita harus sudah menyediakan data yang akan kita analisis di aplikasi Amos. Di sini saya sudah menyediakan datanya dan sudah saya simpan. Kemudian kita close agar bisa diolah di aplikasi Amos. Kemudian kita beralih ke Amos. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Amos. Di sini lembar kerjanya akan kita ubah menjadi berbentuk landscape. Caranya dengan mengklik view, kemudian ke paper size. Di bagian paper size kita pilih ini landscape legal seperti ini, kemudian kita close. Nah, lembar kerjanya sudah berubah menjadi landscape, jadi lebih lebar. Langkah berikutnya adalah kita mengklik ini draw a latent variable karena kita akan menggambar modelnya. Kita klik, kemudian kita gambar seperti ini, kita tarik. Nah, kemudian kita akan membuat indikatornya. Untuk variabel pertama saya memiliki 3 indikator seperti ini. Nah, untuk variabel kedua juga saya memiliki ada 3 indikator pada data saya. Sehingga ini akan saya copy saja. Caranya dengan mengklik ini preserve symmetries dan juga ini duplicate object seperti ini. Nah, kita copy, kita duplicate saja seperti ini. Oke, kemudian kita kembalikan. Selanjutnya kita copy juga ini karena saya akan membuat indikator atau variabel selanjutnya dan seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk indikatornya. Di sini ada 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa ini melakukan rotate, mengubah arah dari gambarnya. Caranya ini klik rotate, kemudian klik di bagian ini, di bagian variabel latentnya. Kita klik seperti ini. Nah, dia akan berubah, akan berotasi. Agar lebih rapi, saya akan buat seperti ini dulu. Dan ini, nah oke. Dan kita akan merapikan bentuk dari gambar ini. Kita klik ini dan juga gambar ini, move object yang seperti gambar truk. Ini kita pindahkan seperti ini. Kita akan rapikan sedikit. Kita rapikan. Ini jika ingin memperbesar bisa juga seperti ini. Kita klik yang bagian seperti balon ini dan juga change the shape of object. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Kemudian kita akan menambahkan ini. Kita klik. Kemudian kita buat di sini seperti ini dan juga di variabel yang terakhir ini. Seperti ini bentuknya. Nah, setelah seperti ini sudah tergambar semua modelnya, maka kita akan menghubungkan antar variabel. Caranya kita klik ini draw paths single headed arrows. Kita klik, kemudian kita akan menghubungkan ini yang variabel pertama. Ini harus merah dulu biar dia bisa ditarik dengan ini. Kemudian ini kemari seperti ini, dan variabel pertama ke kemari dan yang ini kemari seperti ini. Kemudian kita buat juga hubungan antara variabel pertama ke variabel kedua seperti ini. Nah, untuk merapikan garis-garis dari setiap model ini, dari setiap variabel kita bisa klik touch up a variable. Kita klik seperti ini, kita rapikan saja agar lebih enak untuk dilihat. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian saya akan rapikan sedikit lagi. Nah, seperti ini dia.
Dan untuk membesarkan untuk masing-masing lingkaran ini juga bisa kita lakukan seperti ini. Kita lebarkan saja agar nanti bisa kelihatan angkanya. Setelah seperti ini, setelah sesuai gambarnya, kemudian kita akan memberikan nama untuk masing-masing variabel yang ada. Ini kita klik 2 kali saja. Kemudian kita berikan variabel nama. Untuk yang pertama kita buat saja namanya x1. Kemudian ini kita buat namanya x2. Selanjutnya ini adalah variabel y, dan yang ini adalah variabel z. Seperti ini. Kemudian kita close. Nah, setelah seperti ini, untuk yang ini bisa kita beri namanya langsung saja sekaligus dengan mengklik plugins. Kemudian ini name unobserved variables. Nah, dia akan terisi sendiri. Nah, untuk bagian ini, kotak-kotak seperti ini akan kita beri, kita akan masukkan indikatornya. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengklik ini select data file, atau bisa juga dengan mengklik bagian file, kemudian klik data files seperti ini. Nah, di sini akan keluar kotak seperti ini. Kita klik yang file name. File name dia akan menuju dokumen kita. Kita akan mencari data yang sudah kita simpan tadi di bagian Excel. Di sini saya formatnya adalah CSV, karena saya tadi menyimpan data Excel saya itu dengan format CSV. Di sini tadi namanya adalah datasem. Kemudian kita open. Nah, kita bisa view datanya sebelum kita okekan apakah sudah betul data yang akan kita input. Setelah sudah pasti benar datanya, kemudian kita okekan. Nah, untuk menampilkan datanya, kita klik ini, list variables in dataset. Kita klik, nah akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini akan kita masukkan ke dalam kotak ini. Kita klik, kemudian kita pindahkan, kita klik, kemudian kita drag, kita klik selanjutnya terus sesuai masing-masing sesuai dengan nama variabelnya di variabel laten ini. Kemudian x2, di sini kita masukkan x21, kemudian ada x22, kemudian ada x23. Selanjutnya variabel y, yaitu yang pertama ada y1, kemudian ada y2, selanjutnya ada y3, terakhir ada variabel z1, indikator z1, dan indikator z2. Nah, seperti ini. Setelah semua datanya sudah kita input dari Excel, berikutnya kita melakukan analisis. Sebelum kita mengeluarkan output, kita klik dulu apa-apa saja output yang ingin kita keluarkan. Caranya dari ini, kita klik view, kemudian klik analysis properties. Nah, di sini kita klik yang bagian output. Nah, kemudian centang apa saja yang ingin kita keluarkan nantinya di bagian output, di bagian akhir. Di sini saya akan mencentang semuanya karena saya ingin semuanya hasilnya ada keluar di bagian output terakhir dari analisis SEM ini. Kemudian seperti ini kita close. Sebelum kita mengeluarkan output yang akan dikeluarkan, kita masuk dulu atau membuat goodness of it. Caranya dengan mengklik preserve symmetries, kemudian title, dan klik sembarang di lembar kerja dari Amos ini. Nah, di sini kita pilih apa saja yang mau kita keluarkan. Nah, sebelumnya saya sudah membuat di Word apa saja goodness of it yang akan dikeluarkan di akhir. Ini saya copy, kemudian saya pindahkan di sini, kemudian saya pindahkan, saya paste, kemudian saya okekan. Nah, dia akan keluar seperti ini. Ini akan saya pindahkan dulu tulisannya agar tidak mengganggu yang lain. Ini bisa juga kita atur ukurannya, ukuran hurufnya. Di sini saya pilih 22 saja. Kemudian saya close. Selanjutnya kita akan mengeluarkan outputnya dari data kita ini, dari model yang sudah kita buat. Caranya dengan mengklik analyze,
kemudian klik calculate estimate. Namun sebelumnya kita simpan dulu data ini, karena jika tidak disimpan dia tidak akan bisa mengeluarkan hasil ataupun outputnya. Di sini saya simpan datanya dengan nama hasil uji SEM Amos. Hasil uji SEM Amos saya simpan, saya save. Nah, seperti ini kita kembali ke dia akan running. Nah, dia akan setelah tersimpan dia akan running untuk mengeluarkan outputnya. Nah, di sini dia. Ini dia sudah berubah menjadi merah. Tadi dia abu-abu, tidak bisa diklik karena belum ada data yang keluar. Nah, di sini muncul angka-angka yang menjelaskan output dari gambar model SEM kita ini. Kita lihat outputnya dari kita klik view, kemudian kita klik text output. Ini dia, kita tunggu. Nah, di sini muncul outputnya. Bagaimana cara menguji hipotesisnya? Yaitu dengan cara mengklik estimate. Ini kita klik. Nah, untuk hipotesis yang pertama kita bahas di Excel. Ini saya sudah pindahkan ke Word maksud saya. Ini dia. Untuk tabel yang pertama regression weights. Di sini untuk menentukan apakah pengaruh signifikan atau tidak dapat dilihat dari kolom P. Hasil dari P-value ini memenuhi kriteria apabila nilai dari P-value-nya lebih kecil dari 0,05. Bisa kita lihat ada beberapa hasil yang di atas 0,05. Yang pertama itu ada ini, yang X1 menuju Y, yaitu nilainya 0,118. Kemudian yang kedua ada 0,911. Yang ketiga ada 0,987. Selanjutnya ada 0,393. Ini semua data ini, semua hasil P-value ini nilainya di atas dari 0,05 sehingga tidak memenuhi kriteria. Nah, untuk cara yang kedua kita melihat dari nilai CR atau critical ratio. Nah, di sini kriterianya jika CR lebih besar dari 1,96 maka dia signifikan. Nah, dari data ini kita lihat yang nilainya di bawah dari 1,96 ada beberapa. Yang pertama ini nilainya 1,563, selanjutnya ada 0,112, kemudian ada 0,016, kemudian ada 0,853. Ini keempat hasil ini, CR ini nilainya di bawah dari 1,96. Sehingga dikatakan keempat data ini, hasil ini tidak signifikan karena tidak memenuhi kriteria. Yang memenuhi kriteria adalah data ini yang ada tanda bintangnya. Tanda bintang ini menunjukkan angka 0,00. Sehingga yang signifikan adalah di luar dari keempat hasil data ini. Nah, selanjutnya tabel yang kedua ada untuk melihat uji validitasnya, yaitu dari tabel standardized regression weights. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini dia. Di sini penjelasannya ada di Word. Di sini dijelaskan untuk pengujian validitas dapat dilihat dari nilai loading factor. Berdasarkan output Amos, nilai tersebut dapat dilihat pada diagram jalur atau Amos output pada estimate standardized regression weights. Di sini dikatakan suatu indikator dikatakan valid apabila nilai dari estimate-nya itu berada di atas 0,50. Di sini bisa kita lihat berdasarkan keterangan tersebut ada maksud saya di sini ada dua yang tidak memenuhi kriteria, yang tidak valid, yaitu 0,066 dan 0,017. Keduanya di bawah nilai yang seharusnya atau yang tidak sesuai dengan syarat, yaitu nilainya di atas dari 0,50. Nah, selanjutnya dari tabel ini pula kita akan melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus berikut. Nah, untuk melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan tabel ini, kita juga memerlukan bantuan atau melakukan penghitungan di Excel. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya dan
untuk nilai dari setiap masing-masing loading faktornya sudah saya pindahkan ke dalam tabel. Ini nilai loading faktor ini kita dapatkan dari masing-masing nilai estimate pada tiap-tiap indikator. Seperti ini, loading untuk X1 adalah variabel komitmen, X2 adalah partisipasi, kemudian X3 adalah untuk Y adalah kinerja, dan Z adalah loyalitas. Nah, di sini bisa kita lihat komitmen adalah X1. Jadi di sini hubungannya kita lihat X1 menuju X11. Kita lihat nilai di sini. X1 menuju X11 nilai estimate-nya adalah 0,92. Sini saya pindahkan. Begitu juga dengan nilai komitmen yang X1 menuju X12. X1 menuju X12 nilainya adalah 0,883. Saya pindahkan. Dan juga untuk nilai partisipasi ini adalah X2. Jadi hubungannya adalah X2 menuju X11. Di sini kita lihat X2 menuju X21. X2 menuju X21 nilainya 0,914. Di sini kita pindahkan. Begitu juga untuk nilai loading faktor yang lainnya. Kita sesuaikan saja dia dengan variabel dan indikatornya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai loading kuadrat. Rumusnya yang pertama kita buat sama dengan nilai loading, kemudian kita kuadratkan, kita enter. Nah, seperti ini. Setelah dapat satu, kita akan copy saja ke bawah, kita tarik saja ke bawah. Dia akan otomatis terisi seperti ini. Nah, untuk nilai error, caranya adalah dengan ini sama dengan 1 dikurang dengan faktor loading ini. Kita enter. Seperti ini, nilai errornya yang pertama muncul. Selanjutnya untuk nilai error yang kedua, kita tinggal tarik saja. Seperti sebelumnya, kita tarik. Ini dia. Nah, dia akan otomatis terisi. Selanjutnya kita beralih ke variabel partisipasi. Rumusnya rumus yang sama. Begitu juga dengan variabel kinerja sama dengan kemudian loading faktor. Kita kuadratkan, enter, dan tarik. Untuk nilai error, dia sama dengan 1 dikurang dengan nilai loading faktor, enter, dan ditarik ke bawah. Otomatis terisi. Itu juga dengan loyalitas atau Z. Selanjutnya, untuk nilai sum of standard loading, caranya dengan kita masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita tarik semua nilai loading faktor dari atas sampai ke bawah, ini 3, kemudian enter. Seperti itu. Sama juga dengan ini nilai sum of standard loading untuk partisipasi sama dengan sum, kita tarik semua ke bawah, enter. Sama juga dengan ini, sama dengan sum, buka kurung, tarik semua nilainya, enter. Ini juga sama dengan sum, buka kurung, tarik semuanya, enter. Nah, untuk nilai sum of standard loading kuadrat juga sama, caranya sama dengan sum, buka kurung, tarik, kita enter. Ini juga sama dengan sum, buka kurung, kita klik semua nilai partisipasi loading kuadrat yang ada di setiap indikator, kemudian kita enter. Seperti itu juga dengan ini, sama dengan sum, buka kurung, tarik semua, enter. Dan yang terakhir ini sama dengan sum, buka kurung, tarik semua,
enter. Nah, untuk nilai error atau sum of error-nya juga kita jumlahkan semua nilai error-nya masing-masing di indikator dan variabel ini. Kita ketik sum sama dengan sum buka kurung nilai error-nya. Kita enter. Kemudian ini juga sama. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan construct reliability dan juga variance extract. Caranya dengan mengikuti rumus yang sudah ada. Ini sudah saya buat di Excel ini. Yang pertama ada construct reliability, rumusnya sigma standard loading kuadrat per sigma standard loading kuadrat ditambah dengan sigma error. Sedangkan untuk variance extract, rumusnya sigma standard loading kuadrat per standar loading kuadrat ditambah sigma error. Di sini kita masukkan rumusnya sama dengan kita klik ini nilai sum of standard loading, kemudian kita kuadratkan, kemudian kita bagi dengan standard of sum of standard loading itu juga. Kemudian kita kuadratkan lagi. Kemudian ini ditambah dengan error. Ditambah dengan nilai error. Seperti ini, kemudian enter. Nah, dia muncul nilainya. Selanjutnya yang terakhir sama dengan, kemudian klik nilai sum of standard loading-nya. Kemudian ini dikuadratkan. Kemudian dibagi dua, dikuadratkan, dibagi dengan ini nilai standard of sum of standard loading-nya, kemudian dikuadratkan kembali, kemudian ditambah dengan nilai sum of error-nya. Kita enterkan, muncul hasilnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke variance extract. Caranya sama dengan, kemudian kita klik nilai dari sum of standard loading kuadratnya seperti ini, kemudian dibagi dengan ini juga sum of standard loading kuadratnya, kemudian ditambah dengan nilai errornya. Enter. Yang terakhir sama dengan sum of standard loading kuadrat, kemudian dibagi dengan nilai itu juga, kemudian ditambah dengan nilai errornya. Kita enterkan. Nah, di sini bisa kita lihat nilai dari construct reliability dan variance extract-nya itu sama semua hasilnya. Nah, di sini juga dikatakan nilai dari construct dikatakan reliable apabila nilainya di atas sama dengan 0,70. Dan untuk variance extract-nya dikatakan reliable apabila nilainya di atas sama dengan 0,50. Ini adalah persyaratan untuk construct reliability dan variance extract. Nah, di sini kita lihat untuk nilai dari construct reliability dan variance extract yang sudah kita dapatkan, ini keduanya memenuhi kriteria, sehingga dapat dikatakan data ini atau variabel ini sudah reliable dan sudah memenuhi persyaratan yang ada. Selanjutnya kita masuk ke goodness of fit, di mana goodness of fit ini tadi kita dapatkan dari sini. Di sini sebelumnya sudah kita masukkan rumusnya dan sudah dapat hasilnya. Ini dia. Nah, hasil ini kita akan analisis dan sudah saya pindahkan ke dalam Word. Nah, ini dia. Di sini nilai dari good of fitness index itu ada beberapa rumusnya di sini. Nah, di sini ada juga persyaratannya untuk masing-masing nilai dari good of fitness ini. Yang pertama ada chi-square. Di sini dikatakan persyaratannya itu diharapkan kecil, maksudnya nilai dari chi-square yang ada di hasil, di result yang kita dapatkan di AMOS, nilainya itu harus lebih kecil dari nilai chi-square pada tabel.
Nah, dari mana dia dapat nilai chi-square tabel itu? Di sini saya sudah menyiapkan tabel chi-square-nya, di mana nilai x kuadrat dengan df39 adalah 54,57. Nah, sebelum kita mendapatkan nilai dari chi-square-nya ini pada tabel, dari mana kita dapatkan nilai 39? Nilai 39 ini kita dapatkan dari output yang ada pada SPSS. Jadi kita kembali ke outputnya dulu. Di sini di notes of for model, di sini di sini tertulis degrees of freedom atau nilai DF-nya adalah 39. Ini menjadi acuan kita untuk melihat nilai dari chi-square pada tabel. Nah, kita kembali ke dalam ini, ke hasil dari ini good of fitness. Di sini dibuat tadi nilai x kuadrat dengan df39 adalah 54,57. Ini adalah nilai dari df-nya. Kita pilih yang 39. Ini 39 dan dengan taraf signifikan 5% atau 0,05, maka kita tarik ini taraf signifikannya 0,05 dan df kita adalah 39. Kita tarik garis. Ini dia, nilainya adalah 54,57223. Ini dia 54,57. Sehingga ini keterangannya adalah memenuhi. Mengapa? Karena nilai dari chi-square yang kita dapatkan dari perhitungan Amos ini, nilainya itu lebih kecil karena diharapkan lebih kecil dibanding dengan nilai dari chi tabel. Selanjutnya adalah nilai dari probabilitas. Di sini persyaratannya adalah dia itu harus lebih besar sama dengan dari 0,05. Nilai yang kita dapatkan pada Amos adalah 0,123. Di mana ini sudah memenuhi syarat karena nilai dari probabilitas yang kita dapatkan lebih tinggi dari persyaratannya yaitu 0,05. Sehingga untuk probabilitas dia sudah memenuhi. Selanjutnya adalah C-min atau DF, nilai yang diminta atau persyaratannya adalah lebih kecil sama dengan 2. Dan nilai yang kita dapatkan adalah 1,266. di mana nilai ini lebih kecil dari 2, sehingga dia memenuhi untuk yang C-min atau DF-nya. Selanjutnya adalah RMSEA, nilainya itu adalah lebih kecil sama dengan dari 0,08, dan yang kita dapatkan dari Amos ini, perhitungan Amos ini adalah 0,74, sehingga dia juga memenuhi. Dan kemudian ada nilai dari GFI. GF ini yang diminta nilainya adalah lebih besar sama dengan 0,90. Sedangkan hasil yang kita peroleh ataupun yang kita dapatkan adalah 0,870. Di mana ini lebih kecil dari nilai yang seharusnya. Nilai yang diminta untuk nilai GFI sehingga dia tidak memenuhi untuk nilai GFI-nya. Dan selanjutnya adalah nilai AGFI. Nilai yang diminta juga seharusnya adalah 0,90, di atas dari 0,90. Namun dari data kita yang kita dapatkan adalah 0,780, sehingga ini juga tidak memenuhi. Dan selanjutnya ada nilai TLI. Di sini persyaratannya, kriterianya nilainya adalah lebih besar sama dengan 0,95. Dan yang kita dapatkan pada perhitungan Amos ini adalah 0,976. Sehingga ini adalah memenuhi. Kemudian terakhir ada nilai CFI, hasil seharusnya adalah di atas 0,95 atau di atas sama dengan 0,95. Dan yang kita dapatkan hasil dari perhitungan Amos ini adalah 0,983, di mana ini sudah memenuhi karena nilainya sudah di atas 0,95. Seperti itu, sehingga dikatakan menilai goodness of fit index dari hasil uji full model, yang terpenting adalah nilai dari chi-square-nya baik. Nah, karena tadi di sini nilai chi-square kita sudah baik dan memenuhi. Dan untuk indeks yang lain, jika terpenuhi, berarti datanya semakin fit gitu. Semakin banyak yang memenuhi, maka data ini semakin fit. Di sini data kita ini ada 2 yang tidak fit, yaitu untuk nilai GFI dan AGFI. Namun, untuk nilai chi-square-nya sudah baik dan memenuhi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai tutorial uji SEM.
dengan menggunakan aplikasi Amos. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.